nanti akan ditunjukkan formasi yang dibuka ketika saat ini P3K guru, kemudian CPNS, kemudian P3K non guru. Kita akan bisa memilih misalkan untuk di sini P3K guru ya. P3K guru nanti akan terdeteksi di dapodi kita itu sebagai apa? Ketika nanti pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2023 sudah dibuka, langkah pertama kita akan membuat akun SSC ASN. Kemudian setelah kita membuat akun SSC ASN, kemudian kita login dengan nick dan juga password yang telah kita buat. Dan berikutnya di sini nanti kita akan masuk kepada dalam tahap login ya. Ketika login nanti pertama-tama kita mengisi biodata, kemudian di bagian kedua ini kita memilih jenis seleksi. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Menpan RB sebelumnya, bahwa teman-teman ketika di sini kita memilih jenis seleksi, di sini kita akan hanya diperkenankan untuk memilih hanya salah satu jenis seleksi. Apakah P3K guru, apakah CPNS, apakah P3K non guru, terdiri dari P3K nakes, P3K kesehatan maupun juga P3K teknis. Nah, pada bagian ini nanti kita harus mencermati terkait tentang kita itu posisinya di mana dan kita akan mendaftar pada bagian apa. Tentunya kita sesuaikan juga dengan nanti persyaratan yang sekiranya akan mampu kita penuhi ya ketika melanjutkan pendaftaran. Pada video ini kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara memilih jenis seleksi CASN di tahun 2023. Apakah mendaftar CPNS, P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, sebaiknya di sini kita harus berhati-hati supaya nanti kita tidak salah pilih ya. Bagaimanakah informasinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika di sini kita mencoba berkunjung ke sscasnbkn.go.id yang merupakan portal pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023. Nah, di sini kita masih tampilan seperti ini ya, yaitu this site cannot be reached seperti ini. Kemudian ketika kita berkunjung ke halaman login, yaitu di daftar sscasnbkn.go.id login, maka di sini ada informasi terbaru bahwasanya untuk pendaftaran SSCASN 2023 ini belum dibuka, teman-teman. Meskipun di sini sudah ada untuk tombol login SSCASN 2023, namun di sini kita belum bisa memanfaatkannya karena untuk pendaftaran masih dibuka nanti di pertengahan bulan depan ya. Nah, selanjutnya di sini ada link untuk khusus teman-teman yang mungkin saat ini sedang melakukan pemberkasan P3K teknis atau melihat data-data sebelumnya untuk P3K guru. Ini untuk masuk ke akun SSCASN di tahun 2022. Nah, berikutnya nantinya ketika kita belum punya akun di tahun 2023, tentunya kita akan membuat akun terlebih dahulu. Dan untuk link pembuatan akun itu kita bisa masuk. Inilah untuk link pembuatan akun, yaitu daftar sscasnbkn.go.id/akun. Nah, di sini nanti langkah pertama untuk mendaftar CPNS maupun juga P3K yang belum punya akun untuk P3K guru misalkan, yaitu langkah pertama kita akan melakukan pendaftaran akun SSCASN 2023. Yang mana di sini kita akan mengikuti langkah pendaftaran akun sebagai berikut. Nah, di sini nanti akan ada dua bagian ya. Langkah pertama pendaftaran akun itu adalah pengecekan identitas. Jadi di sini nanti kita akan memasukkan yang pertama adalah nomor induk kependudukan, kemudian NIK, kemudian nomor kartu keluarga ya. Kemudian nama lengkap, kemudian nama tempat lahir, tanggal lahir, kemudian inputan email ini harus diharapkan masih aktif ya teman-teman. Jadi inputan email ini masih aktif sampai proses pengolahan nilai. Jadi jangan sampai kita masukkan email yang sudah nggak aktif. Kita masukkan nomor HP, email pribadi sini nanti harus aktif ya. Kemudian di sini kode CAPTCHA, kemudian nanti kita bisa klik lanjutkan. Terkait tentang tutorial lengkap cara membuat akun SSCASN yang di tahun 2023, teman-teman bisa mengecek tutorial yang ada pada kartu video ini, yang judulnya adalah cara membuat akun SSCASN 2023 ya. Nah, selanjutnya setelah kita ini berhasil membuat akun SSCASN 2023, maka berikutnya nanti kita login. Ya, mana untuk loginnya ini kita masuk ke sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023. Kita memasukkan NIK dan juga password yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita bisa klik masuk ya. Setelah kita masuk, nanti kita akan diarahkan menuju ke halaman biodata. Dan selanjutnya pada bagian biodata di sini nanti kita akan mendapatkan tampilannya seperti ini.
Jadi nanti akan ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5 tahapan setelah kita login ke akun SSYSN dan tentunya setelah kita membuat akun SSYSN. Nah, di sini di tab yang pertama yaitu pengisian biodata. Pada bagian pengisian biodata ini seperti biasa kita mengisi data-data pribadi kita. Nah, di sini kita dipersilahkan mengisi isian biodata dengan benar. Ini adalah untuk nama sesuai ijazah, ini nanti akan kita bisa tulis ulang ya. Ya, di sini nama inputan buatan akun ini diperoleh berdasarkan dari pembuatan akun SSYSN kita. Kemudian di sini kita tambahkan gelar depan, kemudian gelar belakang, kemudian tempat lahir ijazah dan lain sebagainya. Tentunya untuk pengisian bagian biodata yang ada di sini itu berdasarkan dari data-data pribadi kita. Dan untuk mengisinya di sini kita persiapkan yaitu data-data dari KK ya, KK, KTP, ijazah ini kita perlu persiapkan teman-teman, supaya nanti kita tidak salah dalam melakukan penginputan. Nah, setelah di sini kita mengisi biodata secara lengkap, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman yang kedua yaitu memilih jenis seleksi. Nah, yang sangat penting perlu diperhatikan oleh kawan-kawan ini adalah ketika di sini masuk ke bagian memilih jenis seleksi ya. Nah, setelah kita mengisi biodata secara tuntas, maka di sini kita nanti akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya setelah kita mengisi kode CAPTCHA. Nah, kita cek untuk jenis seleksi itu kira-kira yang seperti apa. Dan pada bagian tab yang kedua yaitu memilih jenis seleksi, maka di sini perlu teman-teman perhatikan yaitu sama halnya dengan kemarin yang telah disampaikan pesan penting dari Kemenpan RB ya. Ketika kita di bagian memilih jenis seleksi, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Apa kita itu ingin mendaftar P3K tenaga kesehatan, P3K teknis, ataukah mendaftar CPNS, ataukah ingin mendaftar sebagai ASN P3K guru. Nah, di sini ada tombol yaitu Anda akan mendaftar sebagai apa. Ini kita pilih formasi. Nanti akan ditunjukkan formasi yang dibuka ketika saat ini dibuka nanti ya. Yang mana untuk di sini nanti menunya akan bertambah, yaitu ada pilih formasi, itu adalah P3K guru, kemudian CPNS, kemudian P3K non guru. P3K non guru nanti akan terbagi yaitu antara P3K teknis, kemudian P3K tenaga kesehatan. Nah, ini teman-teman. Jadi ada P3K guru, P3K teknis, P3K kesehatan, dan juga CPNS. Kalau misalkan posisi saya ini sebagai guru honorer misalkan, berarti nanti saya memilihnya di sini yaitu P3K guru ya. Tentunya tiap-tiap jenis seleksi ini nanti akan memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Untuk CPNS misalkan itu ada batasan usia maksimal. Biasanya itu adalah 35 ya. Nah, ini teman. P3K guru itu adalah syaratnya harus terdaftar di Dapodik, baik itu guru sekolah negeri maupun swasta. Kalau misalkan nggak punya terdaftar Dapodik, ini teman-teman harus memiliki sertifikat didik untuk ikut P3K guru. Ini dipastikan dulu persyaratannya untuk mendaftar ke jenis seleksi ini apakah sudah sesuai atau belum. Kalau ingin mendaftar P3K non guru, ini adalah P3K teknis misalkan, persiapkan untuk pengalaman kerjanya minimal 2 tahun kan, dan itu dibuktikan dengan yang namanya surat pengalaman kerja. Untuk P3K nakes itu harus terdaftar di SIS DMK. Nah, tentunya di sini dari rumpun kita itu mendaftar apa, itu harus secara cermat untuk di sini memilih jenis seleksinya. Dan di sini kita hanya diperkenankan untuk memilih satu saja jenis seleksi ya. Apakah P3K guru, CPNS, ataukah nanti mendaftar sebagai P3K guru. Nah, tentunya di sini nanti setelah kita lanjutkan, kita akan bisa memilih misalkan untuk di sini P3K guru ya. P3K guru nanti akan terdeteksi di Dapodik kita itu sebagai apa? Apa kita di sini nanti terdeteksi sebagai guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, ataukah nanti lulusan PPG. Sebagai contohnya di sini adalah saya guru sekolah negeri ya. Ini terdeteksi dari data Dapodik kita, yaitu di sini di SD ini, kemudian Pemkap ini, kemudian pendidikannya, ijazah yang saya miliki itulah seperti ini. Jadi di sini kita perlu persiapkan untuk kita tuh mendaftarnya apa, disesuaikan dengan persyaratan yang kita miliki ya. Demikian, semoga bermanfaat. Marilah kita tunggu bersama untuk pembukaan pendaftaran ini di sekitar tanggal 17 di bulan September mendatang ya.